Halo, apa kabar adik-adik mahasiswa? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran asuhan persalinan dan bayi baru lahir bersama saya, Nyoman Suwindri, dosen Poltekkes Kemenkes Denpasar jurusan Kebidanan. Hari ini kita akan belajar praktek pertolongan persalinan normal kala 2 sampai kala 4. Langkah pertolongan persalinan terdiri dari 60 langkah yang terbagi secara garis besar dalam 10 kegiatan, yaitu 1. Mengenal gejala dan tanda kala 2. 2. Menyiapkan pertolongan persalinan. 3. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. 4. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran. 5. Persiapan untuk melahirkan bayi. 6. Pertolongan untuk melahirkan bayi. 7. Asuhan bayi baru lahir. 8. Manajemen aktif kala 3. 9. Menilai perdarahan. Dan 10. Asuhan pasca persalinan. Baik adik-adik, mari kita simak bersama video berikut ini. Pertolongan persalinan normal. Mengenali gejala dan tanda kala 2. Aduh ibu, saya sudah merasa ingin ngedan ibu. Bagaimana ibu? Sakit perutnya sudah tambah keras? Iya, Sudah pingin mengedan? Iya ibu. Nah, baik, saya lihat dulu Bu ya. Jangan mengedan dulu. Iya. Teguk kakinya ibu. Oke, buka pahanya. Saya lihat dulu Bu ya. Ibu merasa ada dorongan kuat dan ingin meneran. Ibu merasakan regangan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Oke, luruskan kakinya Ibu. Ibu, setelah saya lihat tadi, sepertinya sudah ada tanda-tanda bayinya akan segera lahir, tapi Ibu belum boleh mengedan. Ya, saya akan periksa dalam dulu untuk memastikan apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Ya, Ibu bisa miring kiri dulu. Kalau Ibu haus, Bapak tolong ibunya diberi minum. Saya persiapkan alat. Memastikan kelengkapan peralatan, bahan, dan obat-obatan esensial. Menyiapkan oksitosin 10 unit. Alat suntik steril sekali pakai di dalam Partusek. Memakai alat pelindung diri lengkap, mulai dari sepatu boot, celemek, masker, penutup kepala, dan kacamata Google. Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Dilanjutkan dengan mencuci tangan. Memakai sarung tangan DTT. Memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik.
Membersihkan vulva dan perineum. Ibu silakan terlentang dan buka pahanya ya. Saya bersihkan dulu Bu ya. Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Tarik napas Ibu. Yang rileks ya, jangan tegang. Bila selaput ketuban masih utuh, saat pembukaan sudah lengkap, maka dilanjutkan dengan melakukan amniotomi. Ibu, ini pembukaannya sudah lengkap, kepala sudah di dasar panggul, ketubannya masih utuh, jadi harus saya pecahkan dulu ya. Tarik napas Ibu. Sakit perut? Mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin. Melepaskan sarung tangan dan membuang ke dalam tempat sampah medis. Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Memeriksa denyut jantung janin. Ibu diluruskan kakinya ya. Saya periksa denyut jantung bayinya ya. Sakit perutnya? Tidak. Iya. Memberitahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, pembukaannya sudah lengkap, kepala bayi sudah di bawah, ketuban sudah saya pecahkan dan airnya jernih, denyut jantung bayi juga normal. Kemudian bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Nah, sekarang baru ibu boleh mengedan. Ya, ibu memilih posisi bersalin seperti apa? Ada merangkak, miring kiri, jongkok, berdiri, setengah duduk. Oke, Bapak silakan naik ke tempat tidur. Tolong bantu ibunya. Pelan-pelan Ibu, Bapak silakan naik dulu. Ya, pelan-pelan Pak. Oke, Bapaknya bersila. Bapaknya bersila. Iya, punggungnya sakit bisa dikasih bantal. Nah, coba Ibu bersandar sekarang. Sudah nyaman Ibu? Sudah. Melaksanakan bimbingan menerang. Ibu, nanti kalau sakit perutnya, Ibu boleh ngeden. Aba-aba dari saya, ambil nafas yang dalam, hembuskan sedikit, dorong. Nah, coba ulang latih dulu, ambil nafas, dorong.
Hembuskan. Ulang lagi, ambil nafas. Dorong lagi. Ya, seperti itu Bu ya. Oke, sekarang bagaimana? Sakit perutnya? Sakit perut, yuk tekuk kakinya. Ya, pegang pergelangan kakinya. Nyampe nggak? Ya, harus bisa ya. Oke, coba Ibu sekarang ambil nafas. Dorong. Bagus, kepalanya maju, lepas. Ambil lagi nafas lagi. Dorong lagi. Lepas. Ambil sekali lagi. Dorong. Oke, stop dulu. Luruskan kakinya ya. Ambil nafas dalam. Menganjurkan ibu beristirahat di antara kontraksi dan menganjurkan keluarga memberikan dukungan dan semangat untuk ibu, serta memberikan cukup asupan cairan peroral. Kalau sakit perutnya hilang, ibu istirahat, nggak usah mengedan, kakinya bisa diluruskan ya. Bapak tolong ibu diberi minum. Menilai denyut jantung janin setiap kontraksi uterus selesai. Saya periksa bayinya Bu ya. Napas dalam Ibu, kembalikan tenaganya. Bagus Bu ya, denyut jantung bayinya Ibu 155 normal ya. Jika ada kontraksi, melanjutkan untuk melakukan pimpinan meneran. Sakit perut lagi? Iya, tekuk kakinya, pegang pergelangan kaki. Oke, sudah, ambil nafas. Dorong lagi, bagus Ibu, kepala bayinya sudah kelihatan. Ambil napas lagi, dorong lagi. Iya, bagus, lepas. Ambil napas lagi, dorong. Bagus, kepalanya sudah banyak kelihatan Bu ya. Ibu hilang sakitnya, luruskan kaki, istirahat. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih di bawah perut ibu serta kain bersih yang dilipat sepertiga bagian sebagai alas bokong ibu. Ibu kalau sakit perutnya bisa ngeden Bu ya, tapi pendek-pendek, jangan banyak-banyak ya. Angkat sedikit bokongnya Ibu. Iya. Angkat bokongnya Ibu. Iya, bagus. Terima kasih. Membuka tutup partoset dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka pulpa, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Anjurkan ibu meneran secara efektif atau bernapas cepat dan dangkal. Ayo Ibu, ambil napas, dorong. Iya, terus Ibu. Bagus, sudah makin maju. Iya, sekarang napas tiup-tiup Ibu. Tiup-tiup, ya, terus lagi sedikit, sedikit lagi. Oke, stop Ibu mengeden. Ya, kepalanya sudah lahir. Bapak boleh turun. Memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat.
Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lilitan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di kedua tempat dan potong tali pusat di antara dua klem. Selanjutnya, lanjutkan dengan proses kelahiran bayi. Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Masih sakit perutnya Bu ya? Tunggu ya, sebentar lagi lahir sama bayinya ya. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut, gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kedua kaki, dan pegang kedua kaki dengan melingkarkan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk. Letakkan bayi di atas perut ibu, selimuti dengan kain atau handuk bersih. Minta bantuan keluarga atau pendamping untuk memegang bayi. Ibu ngeden sedikit. Ya, bagus. Ya. Oke, terus ngeden Ibu. Ya, bayinya sudah lahir Ibu. Bapak tolong bantu pegang kepala bayinya ya. Oke. Lakukan penilaian selintas. Apakah bayi cukup bulan? Apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak dengan aktif? Bila salah satu jawaban adalah tidak, lanjut ke langkah resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Bila semua jawaban adalah ya, lanjutkan ke langkah selanjutnya. Ibu dan Bapak bayinya lahir jam 14.30, tangisnya kuat dan gerakannya aktif ya. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir dan bukan kehamilan ganda. Oke, saya periksa perutnya Ibu ya. Pegang kepalanya Pak, kepalanya saja. Oke. Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Ibu, sekarang saya akan berikan suntikan obat supaya rahimnya berkontraksi dengan baik, ari-arinya cepat lahir dan tidak perdarahan ya. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, menyuntikkan oksitosin 10 unit. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali kedua tangan dan membersihkan vernik. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering dan pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bagian bawah ibu. Oke, misi Pak ya, saya keringkan bayinya dulu. Oke, biar tangisnya tambah kuat ya. Tolong pegang kepalanya ya Pak ya. Tolong pegang kembali kepalanya. Oke.
Setelah 2 menit sejak bayi lahir, melakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat. Saya potong tali pusatnya ya. Gimana Ibu, masih sakit perutnya? Agak mules? Ya. Haus, pengen minum? Belum, oke. Udah lega Bu ya? Udah lahir bayinya. Meletakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu bayi. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau areola mamai susu ibu. Ibu, sekarang bayinya akan saya tengkurapkan di dada untuk inisiasi menyusu dini ya. Menyelimuti ibu bayi dengan kain kering dan hangat, pasang topi di kepala bayi, biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Ibu biarkan bayinya di sini di dada ibu 1 jam ya. Biarkan dia mencari puting susu sendiri. Perhatikan jangan sampai hidungnya ketutup oleh payudara ya. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari pulpa. Letakkan 1 tangan di atas kain pada perut bawah ibu untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lainnya memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang, atas, atau dorsokranial secara hati-hati. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi kembali prosedur di atas. Bila ada penekanan bagian bawah dinding uterus ke arah dorsal, ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. Ibu meneran tetapi tali pusat hanya ditegangkan sesuai dengan sumbu jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari pulpa dan lahirkan plasenta. Ngeden sedikit Ibu. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan.
Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di pundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Sakit perutnya Ibu? Iya, bagus. Memeriksa kedua sisi plasenta, maternal dan fetal. Pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap dan masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus. Mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum, lakukan penjahitan bila terjadi laserasi yang luas dan menimbulkan perdarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Saya periksa Bu ya. Oke, sakit Ibu? Ya, saya melihat apakah ada robekan ya Bu ya. Mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, bersihkan noda darah dan cairan tubuh dan bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan. Keringkan tangan dengan tisu atau handuk yang bersih dan kering. Memastikan kandung kemih tidak penuh, mengajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase dan menilai kontraksi, mengevaluasi dan mengestimasi jumlah kehilangan darah, serta memeriksa nadi ibu dan memastikan keadaan umum ibu baik. Ya. Ibu pingin kencing, rasanya? Enggak ya. Oke, Bapak pinjam tangannya. Ya. Apa yang Bapak rasakan? Keras. Iya, jadi ini rahimnya Ibu berkontraksi dengan baik, keras seperti ini. Bila lembek, itu artinya kontraksinya tidak baik dan bisa menyebabkan perdarahan. Jadi Bapak bisa bantu dengan masas sampai uterusnya keras kembali ya. Oke. Jadi perdarahan tidak banyak. Kemudian pinjam tangannya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu? Merasa pusing, mengantuk? Tidak, saya hanya merasa lelah aja. Lelah, tapi senang ya. Oke, nadi Ibu bagus. Memantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik. Coba saya lihat bayinya, sudah nyampe ke puting susu? Sudah tadi. Iya, bagus ya. Jadi kulitnya merah dan napasnya juga teratur. Biarkan di sini maksimal 1 jam ya. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi, cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Membersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT, membersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah di ranjang atau sekitar ibu berbaring, dan membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman dan bantu ibu memberikan ASI, serta anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan makanan yang diinginkannya. Oke, sekarang saya bersihkan ibu ya. Oke, angkat sedikit bokongnya ibu. Iya. Kita taruh lagi bokongnya.
Coba bantu ibunya miring sedikit. Ya, oke, saya bersihkan punggungnya ya. Biarkan miring dulu, angkat sedikit. Bantu angkat sedikit. Ya. Oke, tolong bantu dipegang. Ya. Angkat sedikit bokongnya, Ibu. Apakah merasa nyaman? Sudah? Iya. Mendekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Memakaikan kain bersih kepada ibu. Oke, Ibu tolong bantu angkat bokongnya sedikit. Kita taruh. Ya, miring sedikit. Oke. Jadi ini tidak saya lilitkan, Bu ya, karena saya harus memeriksa rahim Ibu setiap 15 menit ya. Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, buka dan buang dalam tempat sampah medis. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan mengeringkan dengan tisu. Melepaskan alat pelindung diri dan melengkapi dokumentasi berupa partograf dan laporan asuhan persalinan. Nah, adik-adik, demikian tadi video keterampilan pertolongan persalinan normal dan bayi baru lahir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.